warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para ulama, para ustaz, ustazah dan menyai, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita masih Allah berikan sehat jasmani dan sehat rohani. Semoga dengan sehat ini kita tambah apa? Tambah berkah. Berkah itu ziyadatul khair. Munda itu ya bertambah. Semakin bertambah usia kita, diimbangi juga bertambah ibadah kita. Itu namanya barokah. Semakin banyak rezekinya, ya semakin banyak sedekahnya. Itu namanya rezeki yang barokah. Bapak Ibu yang kami muliakan, harapan kita semoga pertemuan ini pertemuan yang Allah ridhoi, pertemuan yang membawa manfaat bagi kita. Bapak Ibu yang kita muliakan, yang kami hormati, tujuan hidup kita ini apa toh? Kalau di pertanyaan-pertanyaan yang ringan, apa itu tujuan hidup kita ini? Ada yang menjawab mencari kebahagiaan, bahagia, senang. Orang yang senang, bahagia itu bagian dari ibadah. Orang yang senang gak nampak susah. Ini tuh potongan wong gak tahu susah. Ini duit yo seneng, gak enek duit yo susah. Yang pertama itu ibu ini. Tapi orang itu gak enek ketara. Susah, senang, enek duit orang ilmu Tuhan. Sebab kadang-kadang kita ini kurang syukur. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jadi jika kita menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, enggak mungkin bakal kita bisa menghitung. Makin banyaknya nikmat. Kemarin saya lihat jalan di pas ulang tahun Bayangkan polisi itu sepanjang jalan Sekartanji itu dari mulai Pasar Banda Mubun itu karangan bunga semua. Jangan pernah lihat sana ya. Karangan bunga itu ulang tahunnya. Bayangkan ucapan selamat dari Sopo. Pas lewat dengan teman-teman, saya bilang, Masya Allah, kok banyak banget ya karangan bunga.
Terus nyawa kocok setelah melayu mubazir toh bermulut kuat. Ya toh? Ucapan selamat itu ada dari banner, ada dari gabus gitu. Paling-paling 2-3 hari ya dikukut, diambil, terus dibuang kulon tuh. Dijual. Tapi pengertian konco tadi omongannya kok mubazir. Harganya itu satu kalangan lah, yang 750, ada 1 juta, ada 500. Ternyata kita berpikir ulang lagi, nggak mubazir. Itulah rahasia Allah ingin membahagiakan hamba. Coba kalau nggak ada ulang tahun Bayangkara, terus rezeki yang bikin kalangan bunga pun, ya kan? Kita sekilas ngomong kalangan bunga itu mubazir, toh bermulut di gua, ya kan? Kita nggak berpikir Allah itu memberi rezeki teman-teman yang jual karangan bunga itu ya luar biasa dia dapat rezeki, panen banget setahun sekali. Nah, yang mau kita garis bawahi di sini bahwa kehidupan kita ini kadang-kadang kita lihat, kita nggak tahu letak bahagia itu apa, dari mana. Kita kadang orang bahagia itu ya bulan, bahagia. Tapi kita nyawanya pokok kesel-keselnya nak mau turun. Padahal yang lakukan bahagia. Nah, tujuan hidup kita ini menjadi bahagia. Maka di dalam sebuah syair dikatakan as'adun nas man qalbuhu alimun. Orang yang bahagia niku bukan orang yang diukur banyaknya harta bendanya, tapi orang yang bahagia itu adalah orang yang punya man qalbuhu alimun, orang yang punya hati. Hati ini bisa dicepatkan. Apa dicepatkan? Hati ini bisa dia gunakan untuk terus melihat kebesaran Allah. Jadi hati itu lapang, dada dia ini lapang. Semakin dia jembar dadanya, semakin bahagia dia. Sebab yang membuat kita nggak bahagia itu ya hati kita. Oleh karena itu, dalam sebuah syair ini mengatakan orang yang bahagia itu man qalbuhu alimun, yang punya hati tapi hatinya jembar, cerdas, tidak langsung memvonis orang itu salah. Kadang-kadang kalau hati kita kecil, hati kita yang enggak normal itu pas hatinya yang enggak penang itu nyawa wong itu salah kabeh. Ini ada kalau lagi ibu kalau pas hatinya yang enggak enak dia nyawang bojo ini salah, nyawang anak salah, ya kan? Gak ada yang bener, yang bener deh entok. Ono tuh mana gue? Ono. Halo. Lah ini hati yang gak alim, orang seperti itu gak mungkin menemukan kebahagiaan, itu gak mungkin, gak mungkin. Nah, ada juga yang mengatakan mencari kebahagiaan itu letaknya di sholat. Sholat niku letak orang-orang soleh itu. Makanya kanjeng Nabi itu ketika bilang Allahu Akbar, ada Rasulullah mengatakan alhamdulillah, Bilal sudah memanggilku, Bilal sudah menyuruh aku istirahat. Sawan banget. Nah, melawan diri enggak penak-penaknya bergawe masjid Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok cukup ya zuhur neh. Seolah-olah ndunguru adzan itu piye ngono perasaannya. Dijelaskan kayak iso piye ngono. Gitu. Lah ini hati, semuanya kembali ke hati. Jadi orang itu kalau nonton hatinya ini, soalnya kehidupan kita kan letaknya di hati kan, gak dapat yang lain. Pokoknya hatinya adem, anyem, enak, wes awalnya penak kabeh. Lah ada yang letak kebahagiaan di sholat. Makanya kanjeng Nabi itu
kalau sholat itu bagaikan istirahat. Nah kalau kita ya betul nih, kalau sholat Jumat itu ya istirahat tenang. Kadang-kadang khotbah awal sampai saat itu nggak mau ujuk-ujuk doa kok yo. Jumat itu tak jangan nggak mau kayak pulau ini. Iya pas doa itu ya tangi diri. Dari mulai alhamdulillah yang awal khutbah, mulai awal khutbah sampai akhir khutbah yang awal itu belas gabung. Itu Jumat. Makanya ada kesunahan kalau Jumat itu khutbahnya nggak usah panjang-panjang. Bisa tua-tua. Saya pernah mungkin ini sudah tak ceritakan lagi sebenarnya. Yai Basri Al-Ghini pernah mengatakan jangan-jangan nanti yang masuk neraka duluan itu kita tak gitu. Pertama saya tunggu itu ya agak muskilah, nggak janggal. Yai Basri Al-Ghini almarhum dulu beliau imam besar Masjid Al-Akbar Surabaya. Ketika kita ke sana, Masjid Agung dan Masjid Raya se-Jawa Madura itu kumpul semua di Masjid Al-Akbar sana. Beliau ngomong, jangan-jangan besok itu yang masuk neraka duluan. Yuk kita takmir ini. Pada yang datang itu takmir lagi. Akhirnya beliau meneruskan. Kenapa? Karena sedang khutbah, sedang khutbah, gempa bumi, mati kami. Ini masjid dan khutbah. Jadi mati dalam tidak mengingat Allah. Kenapa demikian? Karena kakean wong sholat itu turun kabeh. Nah maka yang jadi salah besok itu ya pertama ditanya khutbah, khotib dipermasalahkan. Gak sahnya Jumatan itu karena khotibnya. Khotib itu yang ngomong adalah takbir. Takbir. Apalagi khotib yang bacaan Qurannya gak cocok. Sebab baca Quran itu sudah saya bilang awal-awal pertemuan kita. Ada makhraj, ada sifatul huruf, ada tajwidnya, gitu. Semuanya harus ada rukun dan syarat ketika membaca Al-Quran. Di antara khutbah awal, khutbah tsani itu ada rukun yang namanya baca Quran. Nah kalau kita khotib Jumat yang menjadi bagian dari sahnya sholat Jumat adalah khutbah baca Quran yang tidak sesuai, maka batallah khutbah itu. Besok yang disalahkan bukan khotibnya, siapa? Takbir. Makanya kemarin waktu mau kayak ampun lebih baik. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, kembali kita permasalahan bahwa hidup kita itu letaknya bahagia itu di hati. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita sudah memasuki bab an-nawafil. An-nawafilu naw'an, sholat-sholat sunnah. Kita sudah, kalau kita mereview, yang sudah kita pelajari adalah sholat sunnah, rukun sholat sunnah, ya kan? Kemudian yang membatalkan sholat itu juga sudah kita utarakan. Sekarang kita coba menjelaskan an-nawafil, sholat sunnah. Nah ini mungkin sering kita abaikan. Sholat sunnah. Di sini dikatakan an-nawafil naw'ani. Sholat sunnah itu ada dua macam, ada dua kategori. Yang pertama rawatib wa ghairul rawatib. Sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah ghairul rawatib. Nah yang rawatib itu at-tabi'atu li sholatil khamsi wa hiya ismani muakkadun wa ghairu muakkad. Dikatakan sholat sunnah yang dikatakan sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Itu namanya sholat rawatib. Sholat rawatib itu
artinya sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Sholat maghrib sebelumnya ada sholat sunnah, sesudahnya ada sholat sunnah. Sholat isya, sholat wajib sebelumnya ada sholat sunnah, sesudahnya ada sholat sunnah. Nah, sholat-sholat yang mengiringi sholat fardu itu namanya sholat rawatib. Nah, sholat rawatib itu ada dua macam. Ada yang rawatib muakkad, ada yang ghair muakkad. Arti muakkad itu sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Sholat yang dianjurkan. Jadi sholat sunnah yang mengiringi, yang bersamaan, yang menyertai sholat fardu. Yang pertama adalah macamnya adalah sholat sunnah muakkad, rawatib yang muakkad, yang sangat dianjurkan kita untuk melaksanakan sholat itu. Ini ada 10 rakaat. Di mana tempatnya? Ar-rawatibul muakkad asyaratul rakaatin. Rawatib yang muakkad itu ada 10 rakaat. Tempat-tempatnya adalah rakaatani qabla sholati zuhri. 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Jadi sholat zuhur, sebelumnya sholat zuhur kita sholat sunnah 2 rakaat. Nah, sholat sunat 2 rakaat sebelum zuhur ini termasuk sholat yang dianjurkan. Namanya sholat sunat muakkad, rawatib yang muakkad. Ya, kadang-kadang kita mengabaikan, padahal pahalanya masya Allah. Kalau yang kata-kata muakkad itu hampir mendekati kefarduan, sama dengan sholat yang di luar sholat muakkad rawatib ini ada namanya sholat tarawih, sholat idul fitri, sholat idul adha. Itu sholat sunat yang muakkad, yang sangat dianjurkan kita untuk melaksanakan sholat itu, karena fadilahnya, keutamaannya itu lebih besar. Tapi kadang-kadang kita ini karena ganjaran itu, pahala itu gak langsung ketok di dunia, tapi di akhirat kita menemui ganjaran itu. Maka kalau kita ngomong ganjaran di dunia ini kayak seolah-olah biasa-biasa mawon, ya kan? Berbeda kalau ibu-ibu belanja di Matahari, diskon 70%, ditambah 30%. Nah, itu ya kan? Ketok harganya 100, diskon 70% tinggal 30 ketok. Jadi berduyur-duyur kita. Tapi kalau ganjaran, pahala ini, karena ganjaran ini sok ketika kita sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, baru kita merasa ya Allah tiba iki sih, besok baru kita merasakan. Sekarang belum kita rasakan. Nah, itu yang pertama, sholat sunnah yang muakkad yang pertama sebelum zuhur 2 rakaat. Gitu? Kemudian yang kedua apa? 2 rakaat ba'da rakaatani ba'da 2 rakaat sesudah zuhur. Berarti zuhur itu kalau orang kita di kampung itu bilang di pagar. Maksud di pagar itu sholat zuhur itu ada sebelumnya, ada sesudahnya. Nah, sholat sunat 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur ini termasuk sholat sunat yang muakkad, yang dianjurkan. Kalau kita banyak luang waktu, eman-eman kalau kita dilaksanakan. Itu sholat sunat yang zuhur. Kemudian yang ketiga adalah rakaatan ba'da sholatil maghrib. 2 rakaat ba'da sholatil maghrib sesudah sholat maghrib. Kalau sebelum maghrib, itu pembahasan beda. Ini yang kita bahas dulu, yang muakkad, yang dianjurkan sangat. Berarti zuhurnya itu sebelum sesudah 4 rakaat, ya. Kemudian yang kedua sesudah sholat maghrib 2 rakaat. Sesudah sholat maghrib 2 rakaat, berarti 4 ditambah 2 6. Kemudian seterusnya
Raka'atani ba'da sholatil isya. 2 rakaat setelah sholat isya. 2 rakaat setelah sholat. Kalau sebelumnya itu nanti pembahasannya lagi. Yang dianjurkan sangat itu yang namanya tergolong rawatib yang muakkad itu kalau sholat isya sesudahnya. Ya sesudahnya. Kemudian ada lagi yang terakhir itu sudah 8 rakaat, yang 2 rakaat yang terakhir raka'atani qabla sholatil subhi. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Berarti 10. Coba kita hitung lagi. Sholat sunat rawatib yang muakkad itu sebelum zuhur 2 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat. Kita kemudian 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Totalnya 10 rakaat. Inilah sholat yang rawatib yang muakkad yang dianjurkan sana. Nah nanti ada seperti sholat asar. Sebelum asar itu termasuk sholat sunat yang ghairul muakkad. Ada yang muakkad, ada ghairul muakkad. Ada 2 dari rawatib, kan ada 2 rawatib tadi. Rawatib yang muakkad, rawatib yang ghairul muakkad. Yang muakkad tadi 10 tempatnya tadi telah kita sebutkan di atas. Kemudian yang ghairul muakkadnya, ghairul muakkad itu sholat sunat yang gak begitu dianjurkan. Tapi kalau kita punya waktu, ya sholat buat nopo-nopo, tidak apa-apa. Tapi yang 10 yang kita sebutkan tadi yang muakkad tadi, kalau bisa kita laksanakan. Nah, itu. Soalnya muakkad tadi, muakkad itu sangat dianjurkan karena fadilahnya betul-betul besar. Nah, yang ghairul muakkad itu seperti di sini tadi sebelum asar 2 rakaat. Kalau sesudah sholat asar itu nggak boleh lagi kita sholat. Boleh kalau setelah sholat asar pertama kita sholat sunnah tahiyatul masjid boleh. Ujuk-ujuk bar asar ada tetangga kita meninggal terus dimakamkan, berarti di sholat jenazah satu sholat asar, ya boleh sholat jenazah. Atau kita sudah punya wudu, kemudian kita masuk masjid setelah asar kita sholat sunat wudu boleh. Ya kan? Maksudnya nggak boleh itu ya sholat yang ada kaitannya atau punya waktu tertentu juga. Nah, sholat yang sebelum sholat asar itu termasuk sunnah rawatib yang ghairul muakkad. Kemudian ada lagi sebelum isya. Sebelum isya itu sholat sunnahnya tergolong dengan sholat rawatib yang ghairul muakkad. Nah, Bapak Ibu yang muliakan, kenapa saya menceritakan ini? Karena kadang-kala kita mengambil sholat seperti mencewu, ya nggak ada salahnya. Semuanya baik, yang namanya sholat itu baik. Kita menghidupkan malam, sholat tahajud, sholat tasbih, gitu, sholat sunat lainnya. Tapi kita nggak aktif pelaksanaan sholat muakkad tadi. Ini agak keliru. Yo apik tapi agak keliru. Seharusnya kita bangunkan dulu sholat muakkad ini, rawatib yang muakkad yang mengiringi sholat fardu ini kita bangunkan dulu, kita biasakan dulu. Nanti kita tambah sholat lain, sholat malam, sholat hajat, sholat istikharah dan sebagainya. Nah kadang-kadang kita kan enggak loh, apalagi dalam bulan puasa, sholat rawatibnya enggak dilaksanakan, tapi membangunkan malam. Gitu. Yo salah Pak, yo enggak salah, yo apik.
sholat yang muakkadnya dilaksanakan, sholat malamnya dilaksanakan, wah itu lebih afdol. Soalnya ada anjurannya, ada tuntunannya, ya, muakkad dan ghairul muakkad. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, selain rawatib tadi, ada yang namanya sholat nawafil ghairul rawatib. Yang tadi rawatib, ada lagi sholat sunat yang ghairul rawatib. Artinya selain sholat yang ada mengiringi sholat fardu, ada lagi sholat yang tidak ada kaitannya dengan sholat fardu, seperti sholat witir. Sholat witir. Sholat witir itu diharuskan kita, disunahkan kita melaksanakan sholat witir itu. Nama sholat witir sholat ganjil, Pak. Kalau Sayyidina Umar itu sholat witirnya nggak pernah lebih dari 1. Soalnya ganjil itu 1, 3, 5, 7, gitu, 9, 11. Itu witir ganjil. Nah, Sayyidina Umar itu nggak pernah melaksanakan sholat witir itu lebih dari 1. Yo 1 tok, jadi ganjil sholat witir tenanan 1. Kayak 1 rakaat. Usolli sunnatul witri rakaatan lillahi ta'ala. Aku sholat sunnah witir 1 rakaat karena Allah Ta'ala. Dia kayak 1 rakaat. Tapi 1 rakaatnya yo berjus-jus ayatnya, iya kan? Gak hanya guru wali gitu kan? Nah, kalau wali gak pilih yang pendek, ayat yang pendek cocok. Lah sejatinya ya, kalau sholat witir itu ya 1 rakaat ya salam. Kanjeng Nabi itu pernah 9 rakaat itu 1 kali salam. Coba lihat, 9 rakaat 1 salam. Gimana? Nah, tapi kadang-kadang kita ya nggak usung gitu, jajah terawih ini buat sholat witir 9 rakaat sak salaman, kira-kira piye mau nih mulai kami atau ya Allah. Jadi sholat witir niku ya 1 rakaat. Nah, sholat witir niku dikerjakan dalam 1 malam itu ya 1 kali. Makanya ada ulama yang berpendapat nggak boleh kalau setelah sholat isya kita melaksanakan sholat witir, kita 1 rakaat sholat witir. Kemudian jam 2 kita bangun melaksanakan sholat, soalnya di penutup sholat sunnah dalam 1 malam itu, dalam 1 malam itu penutup sholat sunnahnya itu adalah sholat witir. Pokoknya kita sholat tahajud, sholat tasbih, sholat sunnah taubah, gitu. Sudah hampir subuh, kemudian yang terakhir ditutup dengan sholat witir. Witir itu paling akhir di sekian banyak sholat sunnah yang kita kerjakan. Nah, ada ulama yang mengatakan gak boleh melaksanakan sholat witir itu kalau awalnya bar sholat isya kita melaksanakan sholat witir 1 rakaat, kemudian jam 2 kita tangi sholat tahajud baru mau witir lain. Gak boleh. Bagaimana caranya? Ya kita melaksanakan sholat sunnah 1 rakaat lagi, baru nanti melaksanakan witir lagi 1 rakaat. Berarti kan setiap 1 malam itu pasti ganjilnya. Ketika yang utama kan sholat isya 1 rakaat, jam 2 nanti 1 rakaat, berarti kan gak witir. Ganjil dong, nah, genap dong. Nah, maka kita melaksanakan akhir sholat tahajud nanti kita melaksanakan 1 rakaat. Nah, 1 rakaat inilah yang namanya witir. Itu sebagai ulama. Tapi sebagai ulama yang lain boten nopo-nopo, gitu, boten nopo-nopo. Lah ini berkaitan dengan sholat witir ini adalah sholat yang dilakukan ya pada malam hari, Pak, dari mulai sholat isya sampai sebelum subuh. Kemudian sholat tarawih, yaitu sholat sunnah yang tidak ada kaitan dengan sholat fardu. Nah, ada lagi, kalau sholat itu
Ada sholat sunnah, ada sholat yang ketika kita melaksanakan pada siang hari itu suaranya dijaharkan, dikeraskan, seperti sholat Jumat. Sholat Jumat ini dijaharkan. Kalau sholat zuhur, yoga. Sholat hari raya walaupun sholat sunnah itu siang hari dijaharkan, dikeraskan suaranya. Idul Adha, Idul Fitri, kemudian gerhana, sholat khusuf, sunat khusuf yang dijaharkan. Itu ada sholat sunnah yang ditentukan, diperbolehkan, diharuskan kalau melaksanakannya pada siang hari, walaupun itu sholat sunnah, suaranya dikeraskan. Tapi kalau ada sholat sunnah yang tidak ada disunahkan untuk jamaah, sholat Jumat itu harus berjamaah, sholat tarawih disunahkan berjamaah, sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha disunahkan berjamaah. Itu suaranya dikeraskan. Tapi kalau ada sholat sunnah yang tidak dianjurkan untuk jamaah, seperti sholat duha. Sholat duha itu gak ada anjurnya untuk jamaah. Tapi kalau mau jamaah, ya betul, dilaksanakan siang hari. Karena itu sholat sunnah yang tidak disunahkan untuk berjamaah, maka imamnya ketika melaksanakan sholat duha secara berjamaah, imamnya suaranya gak boleh dikeraskan, gak boleh jahar. Seperti sholat zuhur. Jadi ada tempat-tempatnya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, berbeda nanti pelaksanaan sholat khusuf itu tadi yang saya jelaskan tadi. Maka itu dianjurkan kita suaranya harus banter, keras. Nah, berkaitan dengan sholat duha sekarang. Sholat duha itu ada satu hadis, ini saya baca hadisnya. Eman-eman kalau kita gak melaksanakan. Jadi ganjaran sholat duha itu yang saya baca ini, man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu as-syams. Jadi ketika kita barang siapa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk sambil berzikir kepada Allah sambil menunggu matahari kira-kira sudah naik, pas itu sudah waktunya untuk melaksanakan sholat duha, ya, maka ganjarannya ka'ajri hajjatin wa umratin tamatin. Jadi orang yang sudah sholat subuh di masjid ini, maksudnya di masjid, gak berpindah tempat di masjid, sholat jamaah subuh jamaah, kemudian dia setelah wiridah, setelah doa sama-sama, dia tetap di sajadah itu di masjid itu, kemudian dia berzikir, baca Quran, kemudian pas matahari sudah naik, pas waktu sholat duha, dia sholat duha. Sholat duha itu 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat, paling banyak 8 rakaat sholat duha, maka ganjarannya sama ka'ajri hajjatin wa umratin, sama halnya kita haji dan umroh. Yang diteruskan hadis ini tamatin. Kata Rasulullah, ganjaran kami setelah yang saya ceritakan tadi, sholat duha, ganjarannya sholat duha kita itu seperti orang haji dan umroh yang sempurna. 3 kali Rasulullah mengatakan tamah. Ini ganjaran orang yang setelah sholat subuh dia gak belajar di tempat, zikir, baca Quran, baca buku berkaitan dengan keibadah, dan menunggu kira-kira pas itu sudah masuk waktu sholat duha, dia sholat duha.
ganjaran kita melaksanakan sholat duha seperti itu bagikan orang yang haji yang sempurna, umroh yang sempurna. Artinya haji yang mabrur, Pak. Kayak saya ceritakan kemarin itu haji yang mabrur itu masya Allah angel banget. Haji yang mabrur. Oleh karena itu Bapak Ibu, kesempatan kita, sinyapa kita masih punya waktu, masih punya tenaga. Mari kita sama-sama berusaha. Ada lagi orang mengatakan dalam sebuah makalah itu, umpama sholat sunnah itu rutin kita melaksanakan, bukan sholat duha. Sholat duha rutin kita laksanakan, setiap hari kita laksanakan. Suatu hari kita nggak sempat melaksanakan sholat duha, walaupun kita nggak sholat duha, ganjarannya sama hal kita melaksanakan sholat duha. Asal rutin sholat itu kita lakukan. Itulah rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, dari sini, dari sholat yang rawatib, yang ghairul muakkad, yang muakkad, kemudian sholat yang sunnah tidak ada kaitan dengan sholat sunat, sholat fardu. Mungkin dengan ada yang ditanyakan, monggo punya waktu berapa ini? 5 sampai 6 menit. Monggo Bapak Ibu yang ada ditanyakan berkaitan dengan sholat sunnah rawatib atau ghairul rawatib, ghairul muakkad dan muakkad. Monggo. Tadi saya jelaskan sholat duha, fadilah sholat duha. Ada lagi sholat duha itu akan dicukupkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya bani Adam, la ta'jiz an arba'an al-arba'i raka'atin min awalin nahar akfika akhiru. Di sini fadilah sholat duha juga. Jadi wahai Adam, jangan engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang. 4 rakaat di awal siang artinya 4 rakaat sholat duha. 4 rakaat 2 salam berarti, ya kan? 4 rakaat 2 salam. Maka kalau itu kita laksanakan akan mencukupimu rezeki pada hari itu. Jadi memang makalah atau ulama-ulama itu sholat duha itu ya membuka rezeki, ya benar ada dari. Moga Pak. Sholat Isyraq itu sholat, sebetulnya gambaran Isyraq itu sama dengan sholat yang namanya sholat duha. Kalau sholat duha itu waktunya panjang. Sholat Isyraq itu suruh ketika matahari mulai munculnya itu ada ukuran. Di dalam fikih itu munculnya matahari itu gambarnya 1 tombak. 1 tombak itu begini. Intinya kalau sekarang ini kita nggak serepot-repot, mungkin waktu seperti ini. Ini ada waktu namanya waktu suruh, waktu duha. Nah, 2 waktunya. Kalau sholat duha itu waktunya panjang, dari mulai terbitnya munculnya matahari sampai sebelum zuhur itu waktu duha. Tapi waktu sholat suruh itu, sholat Isyraq itu ketika matahari mulai melentek agak naik matahari, itu namanya sholat Isyraq. Nah, sholat Isyraq itu juga sama halnya ketika kita melaksanakan sholat Isyraq itu ya 2 kemungkinan. Ketika sholat Isyraq itu juga diperbolehkan sholat duha, juga sholat Isyraq. Soalnya waktunya sholat Isyraq itu ketika matahari sudah mulai terang, kita melaksanakan sholat Isyraq. Nah, sholat duha juga waktunya ketika matahari sudah mulai naik sampai sebelum zuhur. Jadi agak panjang waktunya kalau sholat duha. Kalau sholat Isyraq itu ya ketika matahari mau naik itu tadi waktunya. Jam 9 mau sholat Isyraq tidak bisa. Jadi waktunya sudah waktu duha. Ada dua waktu ketika matahari mau timbul tadi. Sholat Isyraq dan sholat
duha. Boleh saja. Oke, mana? Yang lain, ibu-ibu. Yang ibu, ya ibu. Ibu, monggo Bu. Ya. Sholat zuhur ada yang mengatakan 4 rakaat 2 salam. Ya. Kalau sholat sebelum zuhur itu kalau dimasukkan di kitab yang kita pelajari ini termasuk ghair ratib ghair muakkad niku 4 rakaat 2 kali salam niku sebelum sholat asar. Kalau 2 rakaat setelah zuhur itu termasuk rawatib yang ghair muakkad. Jadi yang 4 rakaat itu yang termasuk sholat yang ghair muakkad itu 4 rakaat 2 salam sebelum sholat asar. Kalau zuhur sebelumnya 2 rakaat, sesudahnya 2 rakaat. Tapi kalau asar 4 rakaat dengan 2 kali salam sebelum sholat asar. Oke, ada juga yang melaksanakan sholat yang 4 rakaat sebelum zuhur, tapi yang muakkadnya hanya 2 rakaat. Boleh apa tidak pertanyaannya? Boleh. Melaksanakannya 4 rakaat 2 salam sebelum zuhur, kemudian 4 rakaat sesudah zuhur, boleh. Tapi yang termasuk muakkad yang dianjurkan itu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Umpamanya boleh Pak 4 rakaat saya kata waktu masih longgar, boleh, nggak apa-apa. Jadi, sambung? Pak, satu. Ya. Saya pernah mendengar ada sholat sunnah yang lebih diutamakan dilaksanakan di rumah. Apakah itu kalau betul sholat sunnah yang mana? Terima kasih. Sholat sunnah yang mana? Ya. Oh, ya. Memang sholat itu ada desainnya Allah diatur. Kalau sholat fardu, sholat wajib itu dianjurkan kita di masjid. Soalnya yang pertama berkaitan dengan syiar. Bukan karena gagah-gagah, bukan karena riak, bukan. Dianjurkan kita kalau sholat fardu itu dianjurkan kita di masjid sama-sama jamaah. Tapi ada desain yang Allah mendesainkan sholat itu ada yang di rumah. Di rumah itu bukan di ruang tamu, di kamar. Di kamar itu bukan kamar yang depan, kamar yang di belakang. Waktunya apa? Tengah malam. Lah ini Allah mendesain. Yo ada sholat itu harus dilihat orang. Ada Allah mendesain sholat itu gak butuh dilihat orang, hanya kamu dengan Allah yang tahu. Itu sholat apa? Allah memberikan fasilitas kita yang namanya sholat di rumah, sunahnya di rumah, gak di ruang tamu, di kamar, kamarnya yang tertutup, itu sholat tahajud. Sholat yang desainnya Allah untuk kita ingat kepada Allah, waktunya tidak ada orang yang tahu. Jadi ada, makanya kontrak. Tapi bulan puasa itu kita sholat bulan puasa itu sholat tahajud bersama-sama, ya kan? Tahajud di masjid, membangunkan malam itu bagus Pak. Tapi seharusnya sebaiknya sholat tahajud itu nggak melopui. Memang sholat tahajud itu didesain Allah untuk sholat nggak untuk berjamaah, itu maksudnya. Sholatnya untuk sendirian betul. Di tengah malam orang sedang nggak tidur semua, kita yang bangun itu pun di dalam kamar sendirian. Lah ada yang sholat khusus seperti itu. Umpama jamaah sholat tahajud dibuat di masjid, gerakan tahajud bersama. Ya apa ya kok aja ampun. Ya toh, enggak salah, ya toh. Tapi Allah mendesain sholat tahajud itu ya memang seperti itu. Sunahnya di rumah, enggak di ruang tamu, di kamar yang paling dalam. Intinya sholat itu sholat dirahasiakan gitu. Hanya Allah dan kita bersama Allah yang lain. Ngoten. Baca.
sudah bisa. Ibu-ibu mungkin baca lagi, satu lagi. Sambut. Alhamdulillahirabbil alamin. Intinya kita sudah mengetahui bahwa sekecil apapun yang namanya sholat itu, ada lagi Pak namanya sholat. Sholat apa? Sholat sunnah mutlak. Namanya sholat mutlak. Jadi sholat apa? Nah, sholat sunnah. Sunnah apa? Sholat mutlak. Usolli sunnatan lillahi ta'ala. Usolli sunnatan lillahi ta'ala. Sunnah apa itu? Pokoknya sholat sunnah. Sunnah apa? Sunnah mutlak. Sholat sunnah yang gak ada namanya, itu namanya sunnah mutlak. Apapun yang namanya sholat itu adalah baik. Gak ada yang namanya jelek. Pokoknya sholat sunnah, wajib. Yang namanya sholat itu adalah ibadah kita yang terbaik, menggunakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dapat kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan semoga Allah berikan kita umur panjang. Semoga apa yang kita sampaikan ini besok-besoknya ada manfaatnya. Ya minimal sholat muakkad tadi, rawatib yang muakkad gak bisa semuanya. Yo sito bulan ini ya tahun ini ya sito pokoknya susu ya lah. Tapi yang jelas fadilah yang muakkad itu adalah hampir mendekati kefarduan. Itu intinya. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azamati. Allahumma rzuqna ilman nafi'an ya Allah. Ilman nafi'an wa 'amalan shalihan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban min ghairi ta'ab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.